Pendahuluan. Ilustrasi diri Anda sebagai pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang mempelopori cikal bakal kemerdekaan pendidikan di Indonesia sangat luar biasa menginspirasi saya. Menurut saya, sebagai pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, di mana semboyan tersebut memberi makna bahwa sosok guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, sesama guru, seluruh warga sekolah, serta masyarakat pada umumnya. Guru harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya. Selain itu, guru harus dapat memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penyemangat kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Konsep Ki Hajar Dewantara adalah sekolah dijadikan sebagai taman siswa. Hal tersebut bermaksud bahwa sekolah harus dapat membuat rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para peserta didik, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik, menjadikan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik, dan gurunya adalah orang tua kedua selama berada di sekolah, dan teman-temannya adalah sebagai saudara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bahwa pendidikan adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Konsep ketiga, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan peserta didik berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan adalah sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh karena itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai tuntunan alam dan zamannya sendiri. Konsep keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon, kontinuitas, artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik, harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa datang. Konvergensi artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan harus menghargai keragaman dan
memerdekakan pembelajaran sebab setiap peserta didik memiliki keunikan, potensi dan karakteristik yang beragam. Guru harus mampu mengidentifikasi keunikan peserta didik tersebut agar konsep merdeka belajar dapat terwujud dan dirasakan oleh peserta didik. Konsep kelima, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang prinsip perubahan pendidikan adalah budi pekerti. Budi terkait mencakup cipta rasa dan karsa, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, cita-cita, berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik dan memberi manfaat kepada orang lain, memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, pekerti atau tenaga diharapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selalu siap lahir dan batin, serta sehat jasmani dan rohaninya. Dengan demikian, pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep selanjutnya, bahwa pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tujuannya agar memberikan tuntunan merdeka belajar dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai peserta didik dengan nilai dan sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Kesimpulan, menurut saya, dari paparan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat menginspirasi serta menambah wawasan pengetahuan dan semangat saya untuk menjadi bagian dari perubahan yang diwujudkan dengan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dengan menerapkan merdeka belajar yang berorientasi dan berpusat kepada peserta didik dengan pendekatan. Tujuannya agar dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran sehingga belajar bukan lagi sebagai beban.